Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dwi Andika dari PT IKC. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang transmisi data dari mata kuliah Komunikasi Data. Apa itu transmisi data? Transmisi data adalah sebuah proses pengiriman atau penyebaran data dari pengirim atau transmitter ke penerima atau receiver. Transmisi data terjadi di antara transmitter dan juga receiver melalui beberapa media transmisi. Media transmisi dibagi menjadi dua, yakni media transmisi terkendali dan juga media transmisi tidak terkendali. Untuk media terkendali adalah media yang mengalirkan gelombang transmisi melalui jalur fisik. Contoh dari media terkendali adalah kabel twisted pair, kabel coaxial, atau kabel fiber optik. Sedangkan untuk media yang tidak terkendali atau biasa disebut dengan media nirkabel adalah media yang menyediakan perantara untuk mengalirkan gelombang elektromagnetik. Contoh dari media terkendali adalah Wi-Fi, propagasi melalui udara atau propagasi melalui ruang vakum. Sementara berdasarkan aliran datanya, terdapat tiga macam transmisi. Pertama, transmisi simplex, di mana transmisi ini mengirim sinyal hanya secara satu arah. Satu pemancar dapat diterima oleh beberapa data receiver. Kedua, transmisi half duplex, di mana transmisi ini memungkinkan kedua pemancar memancarkan sinyal sekaligus, namun hanya satu dalam satu waktu. Terakhir, transmisi full duplex, yang merupakan transmisi dua arah, di mana pemancar ataupun penerima dapat mengirimkan sinyal secara simultan. Sedangkan berdasarkan grafik fungsi waktu, sinyalnya sendiri dibedakan menjadi dua, yakni sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal yang ditransmisikan secara terus-menerus dengan amplitudo yang bervariasi. Tidak adanya tenggang waktu saat sinyal ditransmisikan. Kedua, sinyal digital, di mana sinyal digital merupakan sinyal yang ditransmisikan dengan intensitas sinar yang mampu menstabilkan amplitudo. Pada sinyal digital ini, data ditransmisikan dalam bentuk on atau off atau input output. Tujuan transmisi adalah adanya transmisi data serta media transmisi sangat penting ketika digunakan pada beberapa peralatan elektronika, di mana adanya transmisi data adalah untuk dapat menghubungkan antara pengirim dan penerima agar dapat melakukan komunikasi atau pertukaran data, seperti telepon, komputer, televisi, ataupun radio. Transmisi data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu transmisi seri dan transmisi paralel. Transmisi serial adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu hanya satu bit yang disalurkan. Demikian pula data yang terdiri atas banyak bit dikirim secara berurutan satu kesatuan. Setiap komputer diperlengkapi dengan saluran serial atau serial port, yaitu saluran yang bisa menerima atau mengirim data secara serial. Yang kedua yaitu transmisi paralel adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu beberapa bit, biasanya 8 bit, dapat disalurkan secara bersamaan. Pada komputer tersedia juga saluran paralel atau parallel port. Misalnya saluran yang dihubungkan dengan printer ketika akan mencetak data. Mode transmisi. Yang pertama yaitu transmisi sinkron, adalah transmisi data di mana kedua pihak, pengirim dan penerima berada pada waktu yang sinkron. Biasanya dimulai dengan sinyal SYN untuk melakukan sinkronisasi antara dua piranti yang berkomunikasi, kemudian menyusul sinyal STX atau Start of Text yang menyatakan awal dari transmisi data. Kemudian sejumlah atau blok data dikirim dan ditutup dengan ITX atau End of Text. Terakhir ada sinyal BCC atau Block Check Character yang digunakan untuk mengecek kesalahan dalam penerimaan data. Selanjutnya yaitu transmisi tak sinkron. Adalah transmisi data di mana kedua pihak, pengirim dan penerima, tidak perlu berada pada waktu yang sinkron.
Mode transmisi ini diterapkan pada komunikasi data di mana kecepatan pengirim piranti dan penerima piranti jauh berbeda. Misalnya transmisi data dari keyboard ke memori dilakukan tak sinkron, karena kecepatan keyboard ditentukan oleh kecepatan user dalam menekan tombol atau faktor manusia. Kecepatan memori ditentukan oleh transfer rate dari memori, namun bagaimanapun cepatnya manusia dalam mengetik masih lambat dibanding kecepatan prosesor dalam mentransfer data. Apabila dilakukan secara sinkron, maka memori atau prosesor banyak kehilangan waktu percuma. Tombol ditekan, biasanya transmisi tak sinkron dilakukan karakter per karakter. Selanjutnya yaitu tiga macam bentuk multiplexing. Yang pertama, TDM atau Time Division Multiplexing adalah teknik multiplexing dengan cara memberi alokasi waktu pada masing-masing transmisi secara bergiliran. Teknik TDM biasa digunakan apabila total kapasitas transmisi melebihi kapasitas medium yang biasa disebut baseband medium atau jalur sempit. Karena kapasitas media terbatas, maka setiap piranti yang berkomunikasi mendapat slot waktu untuk mengirim data. Selanjutnya yaitu frekuensi division multiplexing. Adalah teknik multiplexing di mana setiap piranti diberi modulasi frekuensi yang FDM banyak digunakan pada komunikasi data dengan media berkapasitas besar. Biasa disebut sebagai media broadband atau jalur lebar. Melalui teknik ini, berbagai siaran TV dapat disalurkan dalam satu kabel atau TV kabel, atau video, suara, dan data dapat disalurkan bersama dalam satu kabel. Yang ketiga yaitu CDM, adalah teknik multiplexing di mana setiap channel atau piranti yang berkomunikasi menggunakan kode data yang berbeda sehingga bisa bersamaan seperti pada FDN pada saat pada suatu saat, dan sekaligus bisa menggunakan slot waktu yang berbeda, seperti pada TDM. Teknik CDM memungkinkan bandwidth saluran komunikasi suara dapat digunakan bersama oleh banyak telepon seluler. Baik, sekian dari pemaparan materi yang saya bawakan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.